Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Adi Maskuri dari Prodi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia kelas PBI 9D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh inspiratif bagi saya sendiri dan mungkin akan menjadi inspiratif bagi kalian juga. Tokoh yang akan saya bawakan yaitu ada beliau Bapak Baharudin Habibie atau dikenal dengan B.J. Habibie. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau adalah anak keempat dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardoyo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962. Dari pernikahannya ini, beliau dikaruniai dua orang putra yakni Ilham Akbar Habibie dan Tareq Kamal Habibie. Semasa kecil, Habibie mempunyai kegemaran menunggang kuda dan membaca, tetapi dia harus kehilangan ayahnya yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 1950. Setelah ayahnya meninggal, Habibie pindah ke Bandung bersama keluarga. Sang ibu membanting tulang untuk membiayai kehidupan anak-anaknya. Setelah tamat SMAK Dago Bandung pada tahun 1954, beliau Bapak B.J. Habibie lalu masuk ke Institut Teknologi Bandung, tetapi dia tidak menyelesaikan pendidikannya karena mendapat beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliah di Jerman. Ketika sampai di Jerman, beliau bertekad untuk merantau dan belajar. Bapak Habibie pun mengingat jerih payah ibunya yang membiayai kuliah dan kehidupan sehari-hari. Bapak B.J. Habibie memilih jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rhein-Western-Aachen Technics Hochschule, Jerman tahun 1955. B.J. Habibie melanjutkan studi di Jerman selama 10 tahun. Dari ratusan pelajar yang menerima beasiswa dan berangkat ke Jerman, B.J. Habibie atau Bapak Presiden ketiga Republik Indonesia berangkat tanpa beasiswa dari negara. Ibunya membiayai kuliah B.J. Habibie di Jerman. Ketika liburan musim panas tiba, B.J. Habibie menghabiskan waktu untuk mencari uang, membeli buku, menimba ilmu selama bertahun-tahun di Jerman. Beliau belajar sambil bekerja secara praktik. Tahun 1960, beliau dapat menyelesaikan studi untuk gelar diploma dengan predikat sempurna atau Cum laude. Kemudian, beliau bekerja di firma Talbot, industri kereta api di Jerman. Berdasarkan biografi, Bapak Habibie juga meneruskan gelar dokter di Jerman. Pada tahun 1962, beliau menikah dengan Ibu Hasri Ainun dan memboyongnya ke Jerman. Kehidupan mereka sederhana untuk menghemat pengeluaran, usaha, dan jerih payah beliau membuahkan hasil di mana dia lulus gelar doktor dengan predikat Cum laude atau sangat sempurna. Karir politik Bapak B.J. Habibie dimulai tahun 1974. Ketika dia kembali ke Indonesia, beliau ditetapkan sebagai Menteri Riset dan Teknologi selama 10 dekade sampai Maret 1998. Ketika pemerintahan Bapak Presiden Soeharto, dia juga sempat memimpin perusahaan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara Industri Strategi selama 10 tahun. Kemudian pada tanggal 14 Maret 1998, Bapak B.J. Habibie diangkat sebagai Wakil Presiden setelah mundurnya Bapak Presiden Soeharto.
B.J. Habibie pun ditetapkan sebagai Presiden Indonesia yang ketiga pada tahun 1998. Ya, mungkin itu sedikit ya, mengutip dari kisah beliau, yaitu Bapak B.J. Habibie, dari kisah hidupnya, dari kisah menempuh pendidikannya, mulai dari dia menempuh kuliah di Institut Teknologi Bandung sampai menempuh pendidikan kuliah di Jerman. Di situ saya meneladani sikap beliau, yaitu kuliah sambil bekerja. Jadi beliau tidak hanya mengandalkan beasiswa yang diberikan oleh negara, tapi juga beliau bekerja sendiri untuk membiayai pendidikan kuliahnya. Jadi mungkin itu sangat menginspirasi bagi saya sendiri, karena di sini saya sebagai mahasiswa, saya juga masuk kelas karyawan. Selain saya mengikuti perkuliahan, saya juga harus menempuh atau bekerja untuk membiayai kuliah saya sendiri. Jadi saya punya cita-cita bisa menempuh pendidikan tanpa membebankan orang tua, tapi dengan hasil dari pekerjaan saya sendiri. Itu mungkin inspirasi yang dapat saya dapatkan dari kisah beliau, seperti itu. Ya, mungkin sekian presentasi singkat saya mengenai tokoh inspiratif, yaitu Bapak B.J. Habibie, dan pengaruhnya sangat besar bagi saya dan menjadi contoh yang sangat baik. Ya, mungkin ada kesalahan atau kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Mohon kritik dan sarannya di komen, dan mohon bimbingannya untuk seluruh teman-teman semuanya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.